Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah kabar Sumatera. Salam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Hasim SE, Ketua DPD Kota Medan, mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Semoga kedamaian, kegembiraan, serta kerukunan senantiasa menjadi pengiring langkah kita semua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Pemirsa, sektor pertanian masih menjadi sektor basis dalam struktur perekonomian Provinsi Lampung dan masih terus tumbuh. Hal tersebut dipaparkan Gubernur Lampung Arinal Junaidi pada kegiatan refleksi akhir tahun 2023 Provinsi Lampung. Sektor pertanian masih menjadi sektor basis dalam struktur perekonomian Provinsi Lampung dan masih terus tumbuh. Hal ini dibuktikan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada setiap triwulan kedua, yaitu pada saat terjadi panen raya padi. Tercatat pada triwulan 2 tahun 2022, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 9,12%, yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Nilai tukar petani atau NTP November 2023 sebesar 115,4 atau naik sebesar 11,1 poin dari tahun 2022. Hal ini telah membuktikan membaiknya pendapatan petani dari sektor pertanian. Program Kartu Petani Berjaya sebagai salah satu program unggulan Gubernur Lampung yang dalam perkembangannya bertransformasi menjadi elektronik KPB telah terbukti memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat Lampung khususnya petani. Sebagai bukti dari keberhasilan pembangunan tersebut sejak Juni 2019 hingga saat ini, kinerja Gubernur Lampung telah memperoleh apresiasi dan meraih 140 penghargaan, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat. Adapun pada tahun 2023 sebanyak 33 penghargaan, salah satu diantaranya penghargaan Adikarya Naraya Pembangunan Pertanian dari Kementerian Pertanian atas keberhasilan dalam peningkatan produksi dan kemajuan sektor pertanian. Lampung akan membuktikan sebagai lokomotif pertanian yang insya Allah di sektor peternakan dan pangan yang akan kita dorong habis-habisan. Pertumbuhan ekonomi Lampung merupakan pertumbuhan inklusif atau menciptakan pemerataan bagi sebagian besar masyarakat. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Penerapan program unggulan Gubernur Lampung Arinal Junaidi, yaitu Kartu Petani Berjaya, telah terbukti memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Pembangunan Provinsi Lampung selama kurun waktu 4 tahun lebih sejak akhir 2019 hingga saat ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami hambatan dikarenakan pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2023 berhasil pulih dengan baik secara kuartalan. Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan 3 2023 tumbuh 4,27% dan diperkirakan akan menyentuh 4,50% pada akhir 2023. Melalui penerapan program unggulan Gubernur Lampung, yakni program Kartu Petani Berjaya atau KPB, telah menginisiasi peningkatan sektor pertanian Lampung. Program Kartu Petani Berjaya memberikan bantuan modal usaha dan pengembangan kawasan pertanian terpadu yang meliputi pengembangan komoditas unggulan, peningkatan produktivitas dan akses pasar, serta mendukung pengembangan sektor pertanian. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai tukar petani atau NTP pada November 2023 sebesar 11,1 poin menjadi 115,4 dari 2022. NTP yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan petani mengalami perbaikan. Kalau ada yang mengklaim bahwa Kartu Petani Berjaya itu adalah ciptaan orang, bukan. Itu ciptaan dari Tuhan kepada saya dan saya menginisiasi sehingga itu merupakan bentuk nyata bahwa Lampung punya program dalam mensejahterakan rakyat. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran menggelar doa bersama dan nonton bareng debat Cawapres. Sementara pendukung pasangan calon Ganjar Mahfud juga menggelar nonton bareng debat di posko pemenangan.
Pendukung pasangan calon presiden Prabowo Gibran Rakabuming Raka ini selalu menggelar zikir dan doa bersama pondok pesantren yang ada di Kota Batam. Doa bersama sengaja digelar setiap malam Jumat menjelang debat Cawapres untuk mendoakan Prabowo Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia dengan memiliki iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat memimpin Indonesia untuk menuju Indonesia maju. Usai menggelar doa, ratusan pendukung Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenuhi halaman posko pemenangan Prabowo Gibran untuk menyaksikan berdebat dengan dua pasangan calon wakil presiden lainnya yang disiarkan langsung melalui siaran TV One live streaming. Ya, kita lihat ya, saksikan ada bersama anak muda yang diragukan begitu pertanyaan dari 01, 03 dijawab dengan tegas, jelas. Tidak ada teknik aling-aling. Kemampuannya dia pada malam hari ini kita tonton masyarakat Indonesia bisa membuktikan bahwa yang muda itu tidak lemah. Ternyata yang muda itu luar biasa, hebat. Sementara pendukung Cawapres nomor urut 3 menggelar nonton bareng di posko tim pemenangan Ganjar Mahfud di daerah Batam Center. Suasana di posko ini cukup sepi yang hanya dihadiri ratusan orang. Putra Respationo, tim sukses Ganjar Mahfud menilai penampilan Mahfud MD pada debat pertama sudah tak diragukan karena memiliki intelektual yang baik sehingga mampu menjawab masalah yang terjadi. Jadi kita sama-sama melihat bagaimana Prof. Mahfud itu sangat menguasai lapangan dan segala pengalaman yang dia punya dengan kematangan dia bisa menyampaikan visi-misinya dengan jelas, bisa juga menjawab pertanyaan dengan jelas. Ya saya pikir performanya sudah luar biasa pada malam hari ini. Abilitas lansia dan anak-anak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboen TV One mengabarkan. Jemaah Masjid Uwais Al-Qarni di Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendapatkan bantuan umroh dan ratusan paket sembako gratis dari pengurus masjid dan donatur. Masjid Uwais Al-Qarni terletak di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Masjid ini merupakan pusat dakwah kaum muslimin dan muslimat, khususnya di Kecamatan Babat Toman. Setiap bulannya di Masjid Uwais Al-Qarni dilaksanakan pengajian dengan mendatangkan penceramah. Selain itu, para jemaah juga diberikan ratusan bantuan sembako gratis. Di tanggal 24 Desember 2023, pengurus Masjid Uwais Al-Qarni juga menggelar pengajian serta membagikan 150 paket sembako gratis dari pengurus masjid serta donatur, berupa 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, 1 kg gula putih, susu, serta tepung terigu. Bahkan memberikan hadiah umroh gratis kepada para jamaah yang mendapatkan undian. Acara yang dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat ini merupakan wujud ukhuwah Islamiyah. Sejak dibangun beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah ketua dan pengurus Masjid Uwais Al-Qarni ini telah melakukan beberapa program, diantaranya sebagaimana kita ketahui pada hari ini ada pengundian umroh gratis untuk ibu-ibu jemaah masjidnya yang insya Allah ke depan menurut pengurus hal ini akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali mereka akan mengundi umroh gratis untuk jemaah para ibu-ibu. Dan kemudian selain daripada itu mereka juga pengurus dan beberapa orang donatur, salah satunya adalah kakak kami Sudirman Haji Bakri. Mereka juga melakukan pembagian sembako dan sebagaimana kita ketahui juga pada hari ini mereka juga membagikan sembako sebanyak 100 paket untuk kaum fakir dan duafa di wilayah Desa Toman dan sekitarnya. Rencananya pengurus Masjid Uwais Al-Qarni akan terus memberikan hadiah umroh gratis kepada para jemaah serta bantuan sembako gratis dalam setiap bulannya, khususnya yang akan diberikan kepada anak yatim, kaum duafa, serta fakir miskin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Akan menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-49 tahun 2027, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara membangun tower setinggi 17 lantai. Tower ini nantinya akan dilengkapi auditorium berkapasitas 6.800 undangan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Tower Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 17 lantai di Kampus UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri, Kota Medan, Sumatera Utara. Pembangunan tower berlantai 17 ini dibangun karena pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi tuan rumah Muktamar ke-49 Muhammadiyah tahun 2027 mendatang.
Terkait pembangunan tower, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mukti menyampaikan, agar pembangunan tower berlantai 17 dengan anggaran yang cukup fantastis ini bisa segera rampung dengan waktu yang ditentukan, karena akan digunakan menjadi arena Muktamar Muhammadiyah tahun 2027 mendatang. Peletakan batu pertama pembangunan UMSU Tower, insya Allah akan dibangun 17 lantai yang merupakan bangunan kompon terdiri atas perkantoran, auditorium, dan kelas. Insya Allah ini merupakan gedung yang dirancang untuk menjadi pusat penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah. Dari apa yang telah kita susun dengan tim-tim yang terlibat, terutama dari tenaga-tenaga yang dimiliki oleh UMSU sendiri, alhamdulillah kita sudah membuat rancangan. Mudah-mudahan dari rencana kita lakukan sekitar 30 atau 36 bulan gedung ini bisa dimanfaatkan. Untuk itu tentu perlu dukungan kita semua. Tower bernilai 250 miliar ini mengusung ciri khas budaya kearifan lokal dari Melayu, Mandailing, Batak, dan Padang dengan material bangunan ramah lingkungan dan akan rampung pada awal tahun 2027 nanti. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Hasim SE, Ketua DPD Kota Medan, mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Semoga kedamaian, kegembiraan, serta kerukunan senantiasa menjadi pengiring langkah kita semua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Gubernur Lampung Arinal Junaidi makan ikan bersama masyarakat dalam acara Puncak Hari Ikan Nasional ke-10 di tempat pelelangan ikan TPI Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Jumat 8 Desember 2023. Dalam peringatan Hari Ikan Nasional Harkanas ke-10, Gubernur Lampung Arinal Junaidi makan ikan bersama masyarakat di TPI Kuala Penet, Desa Margasari, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan tersebut diserahkan pula berbagai bantuan dari Pemprov Lampung kepada sejumlah kelompok nelayan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga meninjau lokasi lomba mewarnai anak, lomba masak dengan lauk ikan, lomba miniatur kapal dari bahan daur ulang, serta mengunjungi stand bazar dengan produk perikanan. Seperti diketahui, produksi perikanan Provinsi Lampung tahun 2022 mencapai 348.000 ton, yang terdiri dari perikanan tangkap 157.000 ton dan perikanan budidaya 191.000 ton. Volume ekspor hasil perikanan Provinsi Lampung naik 11,06% menjadi 20.525 ton, dengan nilai ekspor mencapai 2,63 triliun rupiah. Yang terdiri dari perikanan tangkap 157.000 ton dan perikanan budidaya 191.000 ton. Volume ekspor perikanan Provinsi Lampung 11,06% menjadi 20.525 ton dengan nilai ekspor mencapai 2,63 triliun. Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan potensi lobster di Kabupaten Pesisir Barat melalui uji coba pembesaran oleh kelompok pembudidaya maupun Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut atau BBPBL KKP yang ada di Hanura, Kabupaten Pesawaran. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansyah, Eman TV One mengabarkan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi meresmikan Gedung Perawatan Penyakit Infeksi Emerging dan Re-Emerging PINERE Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk RS Udam, Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk atau RS Udam bersinergi mewujudkan 6 pilar transformasi kesehatan melalui upaya pengoptimalan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Akselerasi implementasi 6 pilar transformasi kesehatan yang terdiri dari layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan transformasi teknologi adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan di sektor kesehatan. Arinal mengatakan kehadiran fasilitas baru Gedung Penyakit Infeksi Emerging dan Re-Emerging atau PINERE, Gedung Rawat Inap, Gedung Instalasi Gizi, dan Gedung Komersial atau Mall RS Udam adalah upaya Pemprov memenuhi program transformasi kesehatan.
Menurutnya, poin transformasi layanan rujukan kesehatan memiliki peranan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi. Oleh karena itu, RS Abdul Muluk terus didorong untuk menjadi rumah sakit dengan fasilitas rujukan tertinggi di Provinsi Lampung untuk dapat menerima kasus-kasus pinere dari seluruh penjuru Lampung. Kepercayaan ini saya berharap dipertahankan. Upaya-upaya peningkatan layanan jangan merasa puas, karena rumah sakit ini bukti awal rakyat membutuhkan pertolongan, negara itu hadir. Saya akan pantau terus, kalau rumah sakit pelayanannya tidak baik, panjang ceritanya kekecewaan rakyat. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, launching buku Ajar Ekosistem Harangan Tapanuli. Dalam acara ini, Pemkab Tapanuli Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Yayasan Ekosistem Lestari. Kepala Divisi Konservasi In Situ Yayasan Ekosistem Lestari, YEL, Julius Paulo Siregar mengatakan, launching buku Ajar Ekosistem Harangan Tapanuli untuk mengenalkan kepada masyarakat dan pelajar SD tentang ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati tinggi seluas 86.477 hektar di kawasan Tapanuli. Ia mengatakan pembuatan buku ajar ini, Yayasan Ekosistem Lestari berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Tapanuli Utara. Selain Yayasan Ekosistem Lestari dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Tapanuli Utara, pihak Balai Besar KSDA Sumatera Utara, KPH 12 Tarutung, Dinas Lingkungan Hidup dan instansi lainnya dilibatkan mendukung penyusunan buku ini. Jadi kita harus mulai perkenalkan ke masyarakat, terutama ke anak didik kita, bahwa mereka memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, tinggi di Harangan itu. Nah, ini salah satu upaya kita sebenarnya untuk pendidikan ya, di usia dini pengenalan. Dan ini salah satu cara YEL bekerja sama dengan pihak dari dinas membuat atau meningkatkan pendidikan dalam sisi pengetahuan lingkungan hidup mereka. Kerusakan lingkungan itu ada. Tadi juga saya sampaikan menambah hasanahnya agar ditambahkan di sini regulasi itu. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan selanjutnya menyerahkan secara simbolis buku ajar tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara untuk kemudian dilakukan training of trainers kepada fasilitator guru penggerak kurikulum merdeka di Kabupaten Tapanuli Utara. Pesannya adalah agar masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan hidup di sekitarnya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syahrul Situmorang, TV One mengabarkan. Dalam rangka menciptakan pemilu jujur, adil, dan damai, Serikat Pekerja Serikat Buruh SPSB Sumatera Utara menggelar deklarasi pemilu damai. Pada pemilu 2024 mendatang, para buruh ikut mengawal agar kontestasi berjalan baik tanpa adanya perpecahan meski berbeda pilihan. Berlangsung di gedung D Hall, Jalan Sakti Lubis, Kota Medan, Serikat Pekerja Serikat Buruh SPSB Provinsi Sumatera Utara menggelar deklarasi pemilu damai dan doa untuk negeri. Deklarasi ini dilakukan untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai tanpa perpecahan satu sama lain pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Dalam kegiatan turut hadir perwakilan PJ Gubernur Sumatera Utara, perwakilan Kapolda Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan beserta para Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ketua Serikat Pekerja Serikat Buruh Sumatera Utara M. Yusuf mengatakan, deklarasi digaungkan para elemen buruh bertujuan menjaga kondusivitas di Sumatera Utara pada pemilu 2024 mendatang. Dengan begitu, kesejahteraan para buruh bisa ditingkatkan tanpa ada perpecahan. Ya, alhamdulillah, kita hari ini Serikat Pekerja Serikat Buruh Sumatera Utara berkomitmen membuat suatu momentum kegiatan untuk menorehkan perjalanan Serikat Pekerja Serikat Buruh Sumatera Utara dalam hajatan Pesta Demokrasi. Jadi hari ini kita bergabung, ada seluruh elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh Sumatera Utara yang hari ini bergabung yang akan mendeklarasikan pemilu damai. Hari ini kami mengesampingkan pilihan kami 01, 02, 03. Serikat Pekerja Serikat Buruh Sumatera Utara itu bercampur semua pilihannya. Tapi hari ini kita berkomitmen untuk menjaga kekondusifan Sumatera Utara. Apapun itu pilihannya, kami semua bersaudara. Selain deklarasi juga dilaksanakan talk show pemaparan tentang hak konstitusi pemilihan pada pemilu 2024. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi para serikat pekerja dan buruh tentang pemilu demokrasi yang jujur dan adil.
Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Hasim SE, Ketua DPD Kota Medan, mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Semoga kedamaian, kegembiraan, serta kerukunan senantiasa menjadi pengiring langkah kita semua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Gubernur Lampung Arinal Junaidi meresmikan gedung perawatan penyakit infeksi emerging dan re-emerging Pinere Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk RS Udam, Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk atau RS Udam bersinergi mewujudkan 6 pilar transformasi kesehatan melalui upaya pengoptimalan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Akselerasi implementasi 6 pilar transformasi kesehatan yang terdiri dari layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan transformasi teknologi adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan di sektor kesehatan. Arinal mengatakan kehadiran fasilitas baru gedung penyakit infeksi emerging dan re-emerging atau Pinere, gedung rawat inap, gedung instalasi gizi, dan gedung komersial atau mall RS Udam adalah upaya Pemprov memenuhi program transformasi kesehatan. Menurutnya, poin transformasi layanan rujukan kesehatan memiliki peranan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi. Oleh karena itu, RS Abdul Muluk terus didorong untuk menjadi rumah sakit dengan fasilitas rujukan tertinggi di Provinsi Lampung untuk dapat menerima kasus-kasus Pinere dari seluruh penjuru Lampung. Kepercayaan ini saya berharap dipertahankan. Upaya-upaya peningkatan layanan jangan merasa puas, karena rumah sakit ini bukti awal rakyat membutuhkan pertolongan, negara itu hadir. Saya akan pantau terus, kalau rumah sakit pelayanannya tidak baik, panjang ceritanya kekecewaan rakyat. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ribuan orang memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru untuk berekreasi bersama keluarga dengan datang ke Pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Di pantai ini, para pengunjung bisa menikmati wahana permainan mulai dari banana boat, perahu cepat, sewa ban untuk berenang, dan menelusuri pulau di seberang pantai dengan perahu yang disewakan oleh para nelayan. Sejumlah tempat wisata pantai masih menjadi destinasi favorit wisata libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya seperti Pantai Mutun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pantai ini dipadati oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Para pengunjung bisa menikmati wahana bermain mulai dari banana boat, perahu cepat, sewa ban, dan berenang serta menelusuri pulau di seberang pantai dengan perahu yang disewakan oleh para nelayan. Untuk masuk ke lokasi wisata Pantai Mutun, para pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp30.000 per orang. Mayoritas pengunjung datang dari Sumatera Selatan. Para pengunjung lebih tertarik menghabiskan libur panjang bersama anak dan keluarga ke Lampung dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi Mutun sendiri pada saat ini ramai lancar. Kalau untuk kemacetan, untuk saat ini sudah tidak macet lagi, karena tidak ramai seperti yang kemarin. Sudah ada penurunan dari Natal kemarin. Untuk jumlah pengunjung sendiri kurang lebih sekitar 400. Pantai Mutun menjadi destinasi wisata favorit karena harga tiket masuknya yang terjangkau. Pasir pantai yang bersih dan pantainya yang dangkal, aman untuk bermain anak-anak saat berenang. Rangka hiburan akhir tahun bersama keluarga. Fasilitas di Laut Pantai Selak ini alhamdulillah cukup memadai ya. Di sini ada pondokan dan ada musolanya juga. Jadi kita di sini cukup terhibur lah di pantai ini. Macet tapi cuma sedikit kok, nggak parah. Jadi kesini langsung lancar. Ya. Dari Pesawaran, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Kuliner khas dari negeri Sakura, Jepang, dengan berbagai menu favorit legendaris, kini hadir di Medan, Sumatera Utara. Makanan yang lezat dengan harga terjangkau dijamin sesuai dengan lidah orang Indonesia.
Ramenya resmi membuka secara umum outlet ke-81 di Indonesia dan keempat di kota Medan. Tepatnya di Manhattan Times Square Medan di Jalan Ring Road Medan, Sumatera Utara. Kuliner khas Jepang dari negeri Sakura menyajikan dengan berbagai menu favorit legendaris seperti chicken ramen, chicken dry ramen, dan lainnya yang pastinya dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Ramenya juga tengah melakukan pengembangan bisnis kuliner Jepang ini di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Salah satunya di kota Medan yang menjadi target pasar karena banyak peminat makanan kuliner Jepang tersebut. Ada banyak pilihan menu yang bisa dinikmati seperti beef ramen, hot ramen, salted egg, dry ramen, chicken hot don, hingga hidangan pendamping lainnya seperti gyoza dan aneka tempura. Pelanggan juga bisa memilih jenis mie sesuai selera mereka seperti mie keriting dan mie lurus. Chicken hot ramen. Rasanya gimana dan apa aja? Rasanya enak, gurih, pedes-pedes gitulah. Enak. Dan yang paling favorit itu di sini ada kuah ramennya namanya Legendary Chicken Ramen. Itu kuahnya dimasak selama 12 jam, mengandung kolagen juga. Jadi sehat juga buat kulit gitu. Jadi itu yang kuah, dan yang keringnya juga kita ada namanya dry ramen matah gitu. Itu ada di sambalnya, sambal matah yang dimana sesuai dengan tagline kita, ramennya itu ramen asli Jepang tapi menyesuaikan lidah orang Indonesia. Selain di Medan, dalam pengembangan bisnis kuliner Jepang ini, Ramenya nantinya juga akan melakukan pemerataan outlet di kota-kota besar seperti Binjai, Pekanbaru, dan berbagai kota besar di Pulau Sumatera lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada orang tua yang telah tiada, Tugu Pandia memiliki ketinggian 5 meter dan melambangkan penyebaran marga Sembiring Pandia resmi berdiri di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bertempat di Dusun Ujung Pinem, Desa Seserdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rasliadi Sembiring Pandia, Muhammad Salam Sembiring Pandia, dan Perganinta Sembiring Pandia melakukan ziarah ke makam leluhur atau orang tuanya dengan didampingi keluarga besar Sembiring Pandia. Sosok inspirasi ketiga abang beradik ini patut dicontoh, di mana mereka berkumpul bersama seluruh keluarga besar Sembiring Pandia agar ikut serta menghadiri dan menyaksikan berdirinya Tugu Pandia di Dusun Ujung Pinem, Desa Seserdang dengan menggelar acara adat Karo. Berdirinya Tugu Pandia yang dilakukan ketiga abang beradik ini bentuk penghormatan bagi kedua orang tua, yakni almarhum Mujuri Sembiring Pandia dan Alamen Boru Singarimbun, sebagai sosok orang tua yang banyak berkorban tanpa pilih kasih demi kepentingan masyarakat di desa tersebut. Ziarah tadi ke makam orang tua, karena keluarga ini semua kan setelah orang tua dulu meninggal dunia, belum ada, artinya kita buat acara untuk mengumpulkan keluarga semua. Jadi disinilah kita buktikan kepada keluarga bahwasanya kita juga sayang sama orang tua kita. Gitu. Membuat suatu penghargaan kepada orang tua agar itu menjadi sebuah inovasi juga bagi generasi mudanya. Apa sih yang sudah bisa dibanggakan dari keluarga itu, sehingga membuat mereka bisa menjadi inspirasi untuk lebih daripada yang kami lakukan sekarang. Untuk keluarga-keluarga kita yang lain termotivasi mungkin lebih baik dari yang kami buat di sini, sehingga ini menjadi satu harapan kami kepada anak-anak kami, sehingga termotivasi mengenang keluarga leluhur itu. Dari Langkat, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Risman Zilibu, sarjana hukum, dan seluruh keluarga besar Lapas kelas 2B Siborong-Borong mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2023 dan tahun baru 1 Januari tahun 2024. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.